komputer. Betul Ustadz, betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'allumu wa tadabbur tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala ala al khairi wa ta'awudil qurbi wa tawajjuh thawab. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi bi rahmatika ya. Oke, teman-teman, gimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Oke, semoga ini menjadi awal yang baik ya, dan juga bisa istiqomah. Biasanya kan teman-teman kan istiqomahnya yang sulit. Semoga kita bisa istiqomah dan kita bisa meraih hasil yang kita harapkan ya. Karena kan apa ya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan kan harus ada keistiqomahan di sana, harus kerja keras. Salah satu kerja kerasnya kan istiqomah. Ya, semoga teman-teman nanti bisa istiqomah. Oke, langsung saja ya mungkin ya. Teman-teman. Di sini kelas intensif bisa baca kitab selama 4 bulan ini fokusnya yang pertama seperti yang saya jelaskan di grup itu, yang pertama itu 2 bulan pertama kita fokus pada teori ya teman-teman. Teori, contoh ya. Teori dari dasar banget ya. Teori dari dasar banget. Kemudian nanti setelah masuk 2 bulan selanjutnya itu kita kombinasikan teori dan praktek. Kita sambil jalan teori dan praktek. Untuk kitabnya ya berarti kalau teori kita bicara teori berarti ya teori nahwu sorof ya. Teori nahwu sorof. Untuk nahwunya itu catatan dari saya yang nyatet ya. Nanti terserah kalian nyatet atau enggak atau lihat rekaman atau gimana ya. Terus kemudian kalau sorofnya itu kita pakai amsil tasrifiyah ya. Kita pakai yang simpel-simpel saja, amsil tasrifiyah. Itu kita bahas yang penting-penting saja. Ya. Oh ya nanti saya downloadkan ya, belum saya downloadkan. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Kelihatan teman-teman? Masih loading. Kelihatan papannya? Papannya kelihatan? Papannya udah, alhamdulillah. Kelihatan Ustaz. Oke. Bentar. Bentar. Si bingung ini makainya. Kok nggak itu ya? Mana itunya ya? Nah, ini gimana ini? Sebentar ya. Ini baru pertama kali nih pakai papan itu. Makanya jadi agak ribet. Oke, mana ini ya? Wah, ini saya agak bingung ini. Ntar. Saya ulang lagi lah. Mana ya tempatnya nulis ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kelihatan nggak tadi di layar pilihannya itu apa?
Enggak, Ustaz. Ada gambar pen nggak Ustadz? Coba diklik yang gambar pen. Gambar pen nggak ada ya. Cuma select. Select ini apa ini? Gini tuh. Teks. Wah, jadinya ini. Tar. Baru pertama kali make sih. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Ustadz. Kalau kembali itu gimana ya? Wah, ini harus beda sama yang di HP ya. Di HP simpel sekali. Nah, ini masih penghapus ini. Tadi udah bisa. Wah, lama gara-gara ini. Saya harapkan. Itu undo. Mana ini teman-teman? Aduh. Maaf ya, santai ya. Harusnya saya tadi nyoba-nyoba dulu, nggak saya nyoba-nyoba dulu. Saya tadi agak gak enak badan. Terus ngapusnya itu gimana ngapusnya itu ya? Nah, ini ngapus kan, kayak gini. Nah, kembalinya ke hapus loh. Nah, ini masih hapus saja ini. Coba diklik yang pen atau tinta mungkin Ustadz. Ini kan saya hapus ya, saya hapus ya. Saya nulis tadi di situ saya hapus. Ini kembali ke pen laginya itu apa? Lupa tadi gak itu dulu. Kayak gini kan susah. Ya udah langsung saja lah. Ini udah muncul pennya Ustadz. Nah, iya. Nanti kalau dihapus saya bingung, Bu. Atau clear aja ya. Ya udahlah nanti terserah nanti ya. Intinya kita itu nanti belajar apa, teman-teman? Belajar nahwu ya. Nahwu ya. Nahwu dan sorof ya. Nahwu dan sorof. Ya. Nahwu itu apa, teman-teman? Ya. Nahwu itu Nahwu itu apa? Nahwu itu ilmu yang apa namanya ya? Yang mempelajari perubahan akhir kalimat, akhir kata ya, perubahan akhir kata. Misalnya kayak zaitun misalnya ya, kayak zaitun. Nah, itu bisa zaitin, bisa zaidan. Ya. Kemudian Muhammadun bisa Muhammadin, bisa Muhammadan. Ya.
Jadi nahwu itu terfokus pada perubahan di akhir kata, teman-teman. Nah, ini. Ya. Nahwu seperti itu. Nah, kemudian kalau sorof, ya, kalau sorof itu lebih fokus kepada perubahan di mayoritas kata ataupun seluruh kata. Misalnya kayak doroba ya, memukul doroba. Nah, itu nanti bisa berubah secara keseluruhan jadi yadribun. Ya. Jadi berubah secara keseluruhan. Jadi yang asalnya ini jadi i. Jadi kalau sorof itu mempelajari mengenai perubahan secara keseluruhan. Nah, itu sorof. Ya. Ya. Kalau nahwu mempelajari mengenai perubahan di akhir saja. Ya, kayak tadi zaidun itu ya. Zaidun, zaidan atau zaid. Ya, bedanya nahwu sama sorof itu, teman. Ya, langsung saja ya. Lama. Kemudian ya, yang perlu dipahami ya. Ya. Kata dalam bahasa Arab itu ini apa? Ya. Ya. Kata dalam bahasa Arab, kata. Kata bahasa Arabnya apa? Kalimat. Kalimat. Ya. Jadi kata bahasa Arabnya itu adalah kalimat ya. Kalimat. Ya. Nah, kemudian kalau kalimat ya. Kok gini nih, Rek? Balik lagi kayak gini. Maaf ya teman-teman, belum saya pelajari ini cara menggunakan pen ini. Ya. Kemudian kalau kalimat, ya, kalimat itu bahasa Arabnya apa? Jumlah. Jumlah. Atau apa? Jumlah. Ya. Jadi harus dipahami kayak gini-gini ya teman-teman ya. Jadi kalau kata bahasa Arabnya apa kata? Kata itu bahasa Arabnya adalah kalimat. Ya, kalimat. Ya. Jadi kalau kata bahasa Arabnya adalah kalimat, kalau kalimat bahasa Arabnya adalah jumlah. Nah, ini teman-teman jangan sampai keliru ketika saya nanti mengatakan menjelaskan mengenai kalimat, ya maksudnya kalimat itu adalah kata. Nah, kalau jumlah maksudnya adalah kalimat. Oke. Suara apa itu kok? Oke, lanjut ya. Kemudian sekarang kalimat. Ya. Kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimat isim. Ya. Yang kedua adalah fiil. Yang ketiga adalah huruf. Ini saya ngajar dari dasar sekali ya. Jadi ya teman-teman, ini kan namanya aja kelas pemula. Ya. Isim, fiil, ya. Yang terakhir adalah harfun ya. Isim ini apa? Isim ini adalah kata benda. Kata benda. Fiil ini apa? Fiil ini adalah kata kerja. Huruf adalah apa? Penghubung. Penghubung. Ya. Jadi isim ini adalah kata benda, fiil ini adalah kata kerja, huruf adalah penghubung. Ya, contohnya apa kata benda?
Isim contohnya apa? Isim misalnya kayak kitabun ya. Kayak kitabun. Itu isim teman-teman ya. Kata benda. Atau kayak kolamun. Ya. Kolamun. Atau orang Muhammadun misalnya. Muhammad. Nah, ini semua adalah kata benda. Ini semua adalah kata benda. Ya. Kalau kata kerja ya nanti ya kita bahas kata kerja, kita kata benda dulu. Oke, ya. Jadi kalimat saya ulang lagi, kalimat dibagi menjadi 3, kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf ya. Atau kalimat ini maksudnya kata di sini. Isim itu adalah kata benda, fiil itu adalah kata kerja, huruf itu, harfun itu adalah kata penghubung. Oke. Sekarang selanjutnya tanda-tanda kalimat fiil, tanda-tanda kalimat isim. Tanda kalimat isim atau kata benda. Ya. Apa sih tanda-tandanya kalimat isim itu? Apa tanda-tandanya? Yang pertama, tanwin. Tanwin. Ya. Jadi setiap kalimat dalam bahasa Arab yang ditanwin itu pasti isim, teman-teman. Ya. Misalnya kitabun. Kolamun. Ya. Madrasatun. Ya. Ini semua ya yang bertanwin ini pasti kalimat isim. Ya. Walaupun nggak semua kalimat isim itu bertanwin, tapi setiap yang bertanwin itu pasti kalimat isim. Ya. Itu pasti kalimat isim. Ya. Adapun kalimat fiil lah, apa namanya, kata kerja itu nggak ada yang bertanwin. Doroban itu nggak ada. Tribun itu nggak ada. Ya. Pasti yang bertanwin itu pasti adalah kalimat isim. Oke, jelas ya. Yang kedua itu adalah kemasukan alif lam ya. Alif lam. Ya. Kemasukan alif lam ya. Jadi setiap kalimat yang bisa kemasukan alif lam itu pasti kalimat isim. Contohnya Alkitabu. Ya. Alqola. Salah ya. Alqolamu. Ya. Al-madrasatu misalnya, di sini tambah al ya. Al-madrasatu. Ya. Jadi yang beral di sini, kemasukan al di sini itu pasti adalah kalimat isim, teman-teman. Ya. Itu pasti kalimat isim. Walaupun nggak semua kalimat isim itu bisa kemasukan al. Misalnya nama orang itu nggak bisa, teman-teman, kemasukan al itu nggak bisa nama orang. Muhammadun al-Muhammadu nggak bisa. Tapi setiap yang kemasukan al itu pasti adalah kalimat isim. Ya. Jadi tandanya kalimat isim itu yang pertama adalah bertanwin, ya. Yang bertanwin itu pasti kalimat isim, ya. Dan yang kedua adalah kemasukan alif lam. Ya, kemasukan alif. Sebenarnya ada nanti kemasukan huruf jar ya. Kemasukan huruf jar nanti, tapi nggak usah saya bahas di sini nanti ya, santai. Jelas ya ini ya teman-teman ya, tanda-tanda kalimat isim ya. Ya. Nah, kemudian gimana kalau ada kalimat kayak kitabun ini? Kitabun ini kan bisa dimasuki dua-duanya. Bisa ditanwin kitabun atau bisa alkitabu, bisa dikasih al. Ini kan dua-dua kayak gini bisa ya kadang. Kolamun juga ini bisa. Kolamun ini bisa al-kolamu, bisa kolamun saja. Ya. Ya. Nah, itu kalian pilih salah satunya, teman-teman. Pilih salah satunya. Jadi nggak boleh digabung antara al dan tanwin, itu nggak boleh. Harus pilih salah satunya. Ya, al-kolamu, ya, al-kolamu, atau
kolamun pakai tanwin. Ya, kolamun. Ya, pakai tanwin. Nggak boleh kalian gabung al-kolamun. Ya, al-kolamun gini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini biasanya teman-teman salah di sini. Ya. Jadi harus pilih salah satu kalau emang bisa dua-duanya. Ya kayak kolamun kitabun madrasatun ini bisa dua-duanya. Ya, nanti kalian pilih salah satunya. Ya. Jangan kalian pilih semua. Ya, nggak boleh. Oke, dari sini jelas teman-teman? Jelas ya? Jelas? Jelas, Ustadz, iya jelas, jelas. Sabar. Oke, ya. Lanjut pembagian kalimat isim, ya. Ya ini memang dasar banget teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Saya ngambil inti-intinya saja. Dan ini apa yang saya ajari ini sudah terbukti ya. Saya banyak mengajari teman-teman dari pemula, ya. Dia belum bisa apa-apa, tapi alhamdulillah akhirnya dia bisa. Tapi yang penting istiqomah. Oke, sekarang pembagian kalimat isim teman-teman. Yang pertama, pembagian kalimat isim. Yang pertama ismil mufrad. Ismul mufrad. Ya. Yang kedua adalah apa namanya isim tasniyah. Ismut tasniyah. Ya, isim tasniyah. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Ya. Yang keempat jamak muannats salim. Jamak muannas ya. Salim. Enaknya tulis Latin atau tulis Arab, teman-teman? Jam'ut taksir. Nah, jadi isim dibagi menjadi 5 ya. Dari segi penjumlahannya ya, dari segi banyaknya menunjukkan pada suatu komponen ya, pada jumlah komponen itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah isim mufrad namanya. Isim mufrad ini isim yang menunjukkan arti tunggal. Tunggal, satu. Misalnya kayak tadi itu kitabun ya. Kitabun. Nah, ini menunjukkan ada satu buku. Kolamun. Nah, ini satu pulpen. Ya. Jadi ini namanya isim mufrad. Jadi menunjukkan arti satu, tunggal. Yang kedua adalah tasniyah. Tasniyah. Ya. Ismut tasniyah, isim tasniyah namanya ya. Isim tasniyah ini apa? Isim tasniyah ini isim ataupun kata benda yang menunjukkan arti dua. Yang menunjukkan arti dua dengan menambahkan alif dan nun di belakangnya. Dengan menambahkan alif dan nun. Contohnya kitabun jadi kitabah nih. Ya. Jadi teman-teman kalau ingin menunjukkan arti dua, ingin menghendaki isim tasniyah, ya tinggal tambahkan saja rumusnya, tambahkan alif dan nun di belakangnya. Kitabani. Kolamun jadi kolama. Nih. Pulpen 2, buku 2. Ya. Atau nama orang misalnya apa? Muhammad ya, Muhammadun. Muhammadun jadi Muhammad alif dan nun ya, Muhammad Dani. 2 Muhammad. Dan banyak contoh yang lain. Ini tinggal menambahkan alif dan nun.
Ya, tinggal menambahkan alif dan nun. Oke, itu isim tasniyah namanya ya. Ini isim tasniyah namanya. Kemudian yang ketiga, jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini apa? Jamak mudzakkar salim itu adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Ya, jamak mudzakkar salim ini adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki banyak dengan menambahkan wawu dan nun. Ya, jamak mudzakkar salim ini adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki banyak dengan menambahkan wawu dan nun. Wawu dan nun. Ya. Contohnya wawu dan nun ya. Muslimun, muslimun ya. Muslimun ya. Muslimun ini kan isim mufrad ya, seorang muslim ya. Ini isim mufrad ya. Satu orang muslim. Kalau dua orang muslim gimana kalau dua orang muslim? Jadi apa kalau dua orang muslim? Muslimani. Muslimah nih. Ya. Tapi kalau kita kendaki muslim laki-laki banyak, itu gimana? Kita tinggal nambahi wawu dan nun di belakangnya. Jadi gimana? Muslimuna. Muslimu. Nah, kayak gitu. Ya, makanya kafirun ya, kafir ini kafir ya, kafir satu kan. Kafir ini kan kafir. Ya, kafir. Ya. Kafir ya. Kafir ini kan kafir satu, kalau kafir dua kan kafironi ya. Kafir dua kafironi. Kalau kafir banyak, laki-laki banyak gimana? Kafirun. kafiruna. Ya, kafirun. Nah, makanya di surat Al-Kafirun itu kuliah ayyuhal kafirun ya, para orang-orang kafir banyak. Gampang ya, teman-teman? Gampang sekali ya. Oke, lanjut ya. Sekarang jamak muannas salim. Muannas salim. Jamak muannas salim ini apa? Isim yang menunjukkan arti perempuan banyak. Rumusnya gimana? Rumusnya dengan menambahkan alif dan ta. Kalau tadi kan isim pastinya alif dan nun. Jamak mudzakkar salim wawu dan nun. Nah, kalau jamak muannas salim itu alif dan ta. Misalnya kayak muslimun. Muslimun ini kita kehendaki perempuan banyak. Muslim perempuan banyak. Ya kita tinggal nambahi alif dan ta. Muslimun jadi Muslimatun. Muslimatun. Gampang ya. Kafirun. Kafir jadi kafir, kalau kafir perempuan banyak berarti kafiroh. Gampang sekali teman-teman. Gampang sekali. Ya. Jadi isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim ini ada rumusnya ini. Ada rumusnya 3 ini ya. Terus yang terakhir adalah jamak taksir. Jamak taksir ini adalah jamak yang menunjukkan arti arti banyak, plural ya, secara umum, enggak hanya terkhusus laki-laki seperti jamak mudzakkar salim, enggak hanya khusus perempuan seperti jamak muannas salim, tapi umum. Dan kebanyakan jamak taksir ini adalah yang enggak berakal. Ya, untuk benda-benda ya, enggak berakal itu jamak pakai jamak taksir. Nah, jamak taksir ya. Nah, jam'ut taksir. Nah, jamak taksir ini apa? Itunya, rumusnya. Kalau isim tasniyah kan tinggal nambahi alif dan nun, menunjukkan arti dua. Jamak mudzakkar salim kita nambahi wawu dan nun untuk menunjukkan laki-laki banyak. Jamak muannas salim tinggal menambahi alif dan ta untuk menunjukkan perempuan banyak. Kalau jamak taksir apa rumusnya? Enggak ada rumusnya. Jadi enggak ada rumusnya. Terus bagaimana kita mengetahui jamak taksir suatu isim, suatu kata benda? Gimana cara mengetahui? Ya, caranya ya di kamus, teman-teman. Kita lihat kamus. Ya, misalnya di kamus kita lihat buku, artinya kitabun ya. Kitabun. Kayak gitu biasanya. Nanti di kamus itu ada gini, jim kayak jim gini. Jim gini maksudnya jamak taksir ya. Artinya kutu
kutubun. Ya, kitabun jamak taksirnya adalah kutub. Ya, jadi nggak ada rumusnya. Kolamun jamak taksirnya apa? Aklam. Aklamun. Ya. Jadi nggak ada rumusnya di sini. Makanya di sini namanya taksir ya. Taksir itu apa? Berantakan kan artinya kan. Kalau yang tadi pun jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim ada salim-salimnya. Maksudnya salim itu ya selamat gitu. Kata mufradnya itu selamat ya. Muslimun jadi muslimun. Nah, muslimnya itu tetap ya. Ya. Kafirun jadi kafiruna ya. Kalau ini kan enggak. Ini hancur ini ya. Berantakan, berubah total. Ya. Ya. Kita pun jadi kutubun, kolamun jadi aklamun ya. Makanya di sini namanya taksir. Taksir itu akan artinya pecah ya, pecah atau berantakan. Ya, kayak ingkisarul qalb. Ingkisar itu kan berarti kan patah hati gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi isim dilihat dari segi jumlahnya, ya, dilihat dari segi menunjukkan pada suatu kuantitas ya. Itu dibagi menjadi berapa? 5 ya. Ini penting saya jelaskan di awal karena nanti ketika kita bahas i'rab ini akan dibahas semua teman-teman. Istilah ini akan keluar semua dan saya nggak perlu mengulang lagi nanti. Ya, makanya ini saya bahas di awal, saya masukkan ke pembagian isim karena nanti ketika bahas i'rab itu i'rab ini nanti jelimet nah nanti ya biar membantu di awal kita pahami ini di awal. Ya, jadi isim itu dibagi menjadi berapa? 5 ya. Yang pertama isim mufrad ya, mufrad menunjukkan arti satu. Yang kedua adalah isim tasniyah yang tadi itu ya. Yang arti dua, yang ketiga menunjukkan arti apa? Jamak mudzakkar salim menunjukkan arti laki-laki banyak dengan menambahkan wawu dan nun. Yang keempat jamak muannas salim ya menunjukkan arti perempuan banyak dengan menambahkan alif dan ta. Yang terakhir jamak taksir ini. Jamak taksir yaitu plural yang menunjukkan arti banyak tanpa ada rumus. Ya. Tapi kalau udah kebiasaan baca teks-teks Arab ya nggak perlu banyak buka kamus ya. Udah terbiasa misalnya, udah banyak tahu lah kitabun ini jamak taksirnya kutubun, kolamun ini jamak taksirnya aklamun dan lain sebagainya. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman? Apa Ustadz, untuk yang jamak mudzakkar salim dan muannas salim ini harus berupa benda yang hidup atau memang bisa seperti kitabuna atau kitabatun gitu Ustadz? Kalau jamak mudzakkar salim itu harus hidup, Mas. Jamak mudzakkar salim itu harus hidup ya. Nggak bisa kitabuna. Ya, kitabuna itu nggak bisa. Ya, harus hidup jamak mudzakkar salim. Tapi kalau jamak muannas salim, Mas, jamul muannas salim ya. Nah, ini terkadang maksudnya apa? Maksudnya ini kan sebenarnya kan untuk yang berakal kan, untuk yang makhluk hidup yang berakal ya. Tapi terkadang ada juga isim-isim yang nggak berakal itu jamaknya itu pakai jamak muannas salim, itu jamak taksirnya nggak ada, Mas. Itu nggak ada jamak taksirnya, ya berarti ya untuk menunjukkan arti banyak ya pakai jamak muannas salim. Contohnya seperti apa? Kamar mandi, apa bahasa Arabnya kamar mandi? Hammam ya. Hammamun ya, hammamun. Bahasa apa? Jamaknya apa? Jamaknya dia nggak ada, jamak taksirnya itu nggak ada. Nah, untuk menunjukkan arti banyak ya pakai jamak muannas salim solusinya. Jadi matun, hammamat, kamar mandi banyak kok ya, kayak kalimat ya, kalimat yang artinya kata benda, kalimat ya, kalimatun, kalimat ya, ini nggak ada jamak taksirnya Mas. Untuk menunjukkan arti banyak gimana ya pakai jamak muannas salim ya. Berarti kalimatun, kata benda banyak.
Jelas, teman-teman? Jelas Ustaz. Oke, kalau udah jelas kita lanjut ke pembagian isim. Sebenarnya kita mau bahas isim domir ya, isim domir, isim dohir, tapi belum ada kitabnya ya. Belum saya downloadkan maksudnya. Nanti lah saya downloadkan. Amsil atas review itu kan ada. Atau saya tuliskan nggak apa-apa ya. Jadi isim itu dilihat dari segi apa namanya ya, kata ganti dan bukan kata ganti juga dibagi menjadi dua ya. Ada namanya apa? Dohir. Isim dohir. Dohir ada domir. Kalau dohir ini ya kayak tadi itu teman-teman zaitun, kitabun, itu namanya dohir, nampak ya. Intinya dohir itu apa? Intinya dohir itu bukan kata benda. Bukan kata ganti ya. Bukan, kalau gampangannya bukan kata ganti. Ininya kalau bukan kata berarti dohir ya. Muslimun, muslimun, kitabun, kolamun itu adalah dohir. Itu adalah dohir. Yang kedua domir, teman-teman. Domir itu kata ganti. Ya kalau bahasa Indonesianya kan kamu, aku, mereka, dia, ya, kita. Ya. Kan kayak gini kan ya. Kan dalam bahasa Arab itu agak ruwet ya domir ini ya, domir ini ya. Kata ganti dalam bahasa Arab ini ya agak banyak gitu loh. Tapi ini penting harus kita hafal. Huwa, huma, hum, dia, huma, hun, huna. Ya. Huwa, huma, hum, dia, huma, hunna, anta, antuma, antum ya, anti, antuma, antunah. Terakhir ana nahnu ya, ana nahnu. Ya. Jadi ini kata ganti dalam bahasa Arab ya, atau dinamakan domir. Ini kalian harus di luar kepala ya. Bagi yang udah hafal ya, alhamdulillah. Ya. Huwa ini dia laki-laki satu, huma ini dia laki-laki dua, hum ini dia atau mereka laki-laki banyak ya, lebih dari tiga, banyak. Dia ini apa? Dia perempuan satu, huma dia perempuan dua, hunna dia perempuan banyak. Anta ini kamu perempuan satu, kamu laki-laki satu ya, kamu satu. Antuma, anta ini kamu laki-laki satu ya. Antuma kamu laki-laki dua, antum kamu laki-laki banyak. Anti kamu perempuan satu, antuma kamu perempuan dua, antunna kamu perempuan banyak. Ana itu saya, nahnu itu kita. Nah ini teman-teman harus dihafal ya. Buku ini ibu harus hafal ya. Harus hafal. Nanti karena nanti bercabang ini pembahasan ini. Ya, nanti ini pembahasan ini bercabang. Siap, Ustadz. Ya. Nanti ini pembahasan ini bercabang. Jadi kalian harus hafal masalah ini. Oke, jelas ya? Bentar. Pencet lagi. Nah, jadi
isim ya, dilihat dari segi itunya tadi ya, dohir domirnya atau kata ganti atau bukan dibagi menjadi dua, dohir dan domir. Dohir itu yang bukan kata ganti, domir itu yang kata ganti. Ada pertanyaan dari isim tadi, mulai dari tanda-tandanya, ciri-cirinya, ya, tanda-tandanya atau ciri-cirinya, mulai dari pembagiannya dari segi kuantitasnya yang dibagi menjadi 5 tadi, kemudian dibagi menjadi 2 tadi ya, dohir dan domir ini. Ada pertanyaan? Ibu Guta, ada pertanyaan? Belum Ustadz. Paham ya? Alhamdulillah paham. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke apa namanya, fiil ya. Afwan Ustaz, Iya, gimana, Mas? kalau jamak taksir itu khusus yang tidak berakal. Kebanyakan jamak taksir kayak gitu, Mas, nggak berakal. Oke, ada lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Fiil ya. Kita 1 jam ya, setelahnya 4:30 selesai. Oh, sekarang kita pindah ke fiil ya. Fiil tadi apa? Fiil itu kata kerja ya. Fiil dibagi menjadi 3 ya. Fiil ini kata kerja. Fiil dibagi menjadi 3. Apa? Fiilul mudhore ya. Mudhore. Fiil madi. Bentar. Hapus lagi ya. Ini belum saya pelajari ini. Bingung. Ulang lagi. Ya. Fi'lul mudhore ya. Madi. Fi'lul madi. Ya. Madi. Yang kedua adalah fi'il mudhore. Yang ketiga adalah fi'il amr. Amr ya. Nah, ini teman-teman 3, menjadi 3. Fi'il madi ini apa? Fi'il yang menunjukkan arti lampau. Lampau. Mudhore adalah menunjukkan arti sedang ya, sedang atau akan datang akan datang. Amr menunjukkan arti perintah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi contohnya apa? Contohnya itu kayak doroba ya. Doroba kan memukul ya. Doroba ya, dribu, idrib. Nah, ini fi'il madi teman-teman. Doroba ini fi'il madi. Memukul ini kan artinya kan ya. Doroba ini kan memukul artinya. Memukul. Ya. Memukul. Kalau doroba ini fi'il madi berarti artinya kalau fi'il madi itu telah memukul. Kalau ya dribu ini adalah apa? Dribu ini adalah fi'il mudhore, artinya berarti kalau fi'il mudhore sedang atau akan datang ya. Berarti sedang memukul atau akan memukul. Ya. Kalau idrib di Padang Panjang. Nama apa ya. Sendirian tuh. Ya. Kalau idrib itu apa artinya kalau idrib? Kapan kita bawa sini? Idrib itu artinya pukullah. Ya. Idrib itu artinya adalah pukullah. Ya. Jadi doroba ya dribu idrib ya. Ya sama seperti bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kan ada verb 1, verb 2, verb 3 ya. Di bahasa Arab juga ada kayak gitu ya. Doroba itu memukul, ya dribu itu telah memukul, ya dribu itu sedang memukul fi'il mudhore. Idrib itu adalah pukullah. Nah, terus gimana nanti Ustadz?
atau apa namanya cara kita mengetahui atau merubahnya itu ada caranya? Ada ya, ada di dalam ilmu sorof itu ada, tapi ya gitu teman-teman, sulit ilmu sorof itu, makanya dalam, tapi untungnya di apa ulama Indonesia itu ya, Maksum itu, Yai Maksum ya, Mbak Maksum itu ya, yang biasa buku sorof yang bisa kalian pakai itu Amsilah Tasrifiyah, itu kan membantu sekali itu teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu harus hafal rumusnya ya, kalau pakai rumus kan susah. Doroba cara menjadikannya untuk perbaya dia 1000 gimana, harus gini ya, ribet pokoknya ya. Tapi kalau sulasi kayak gini ini nggak bisa, ini ada rumus ini nggak bisa pakai rumus ini, nggak bisa pakai rumus ini ya. Intinya kalau di kitab Amsilah Tasrifiyah itu kita memahami pola, pakai pola ya, pakai pola atau pakai wazan ya namanya. Besok lah kita belajar ya, besok saya downloadkan, nanti saya share di grup ya. Ya, misalnya lagi ya, contoh lagi ya, misalnya kayak menolong apa misalnya nasoro ya, nasoro itu setelah menolong, yang suruh ya ini ya, yang suruh sedang atau akan menolong, unsur tolonglah, ini menolong ya. Kemudian ada lagi fataha. Fataha ini apa? Membuka ya. Yaftahu. Sedang membuka ya. Iftah, bukalah. Nah, kayak gini teman-teman bagian fiil. Untuk lengkapnya nanti kita belajar sorof ya. Kita akan bahas lebih rinci nanti. Oke, paham teman-teman fiil cara kerja? Ustadz Paham, maksudnya. Ustaz. Gimana Mas? Gimana Paham. Bu Buta? Tadi kan yang dikasih contoh kan kayak Nasoro itu bab 1 yang Ustadz kasih contoh. Terus yang tadi berikutnya bab 3 itu untuk ngebedain bab 1, bab 2, bab 3-nya gimana ya Ustadz ya? Yang mana? Tadi kan Nasoro yang suruh Unsur. unsur. Iya. Terus itu kan masuk dalam bab 1, tasrif. Nah, itu belum saya bahas, Bu. Ini contoh saja. Besok nanti kita bahas. Nah, besok kita bahas ya. Jangan dibahas ya. Iya emang ini bab 1 ini, tapi besok aja ya. Jadi biar gak rancu. Ini kan kita membahas fiil dari segi umumnya saja. Ya, dari segi umumnya nanti kita bahas sorof lebih mendalam di tasrifannya itu. Oke? Baik Ustadz, syukron, jazakallah khairan kasiron. Oke, ada lagi fiil. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke huruf ya. Huruf ya. Yang terakhir kan huruf ya. Isim, fiil, huruf. Huruf itu apa? Penghubung, teman-teman. Penghubung ya. Penghubung. Ya, penghubung. Contohnya kayak gimana? Kayak huruf, ada istilah namanya huruf jar ya. Huruf jar ini huruf yang khusus pada isim. Jadi dia itu pasangannya dengan isim, nggak bisa sama fiil, teman-teman. Makanya harusnya tadi saya itu tanda-tanda kalimat isim itu ada 3 ya. Tanwin, yang pertama tanwin, yang kedua itu alif lam ya. Yang ketiga itu adalah huruf jar, huruf jar. Karena huruf jar ini masuk pada kalimat isim saja. Ya kayak apa, kayak fi ya. Fi itu artinya dia. Terus ila itu ke, kemudian min. Ini huruf jar ini yang khusus masuk pada isim ya. Min, kemudian ala itu di atas ya. Ala itu di atas. Bi itu dengan ya. Bi itu dengan. Kemudian apa lagi, lam itu kepemilikan ya.
pemilikan ya, untuk atau kepunyaan ya, li Zaidin, kepunyaan Zaid. Misalnya contoh pasangannya kan isim kan ini kan ya, pasangannya ya. Fil baiti. Fil baiti. Baiti apa artinya? Rumah kan ya? Rumah. Kata kerja kan ya? Kata benda, isim ya. Fil baiti. Di rumah. Terserah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, ya, kalau isim tersebut itu bisa al ataupun tanwin, dan tanwin ya kita pilih salah satu. Jadi bisa fil baiti atau fi baitin. Fi baitin. Ya. Jangan sampai kalian menggabungkan ini fil baitin ya, nggak bisa ya. Fil baitin ya, kayak gini ya misalnya. Ah, nggak bisa. Pilih salah satu. Fil baiti atau fi baitin. Ila misalnya kayak gimana Bu? Kenapa fibaitin? Kenapa nggak fibaitun? Nah, itu nanti Bu, nanti. Nah, nanti kita bahas itu ya. Belum waktunya. Baik. Siap lanjut. Ya. Ila, kemudian ila ya. Ila itu ke ya, ila madrosatin, madrosatin. Nah, bisa madrosatin, bisa al madrosati. Ya, bisa ila madrosatin, bisa ilal madrosati, ila madrosatin, bisa ilal madrosati. Jangan digabung ilal madrosatin itu. Ala ini di atas yang nempel ya. Ala itu ala bi dengan li dan lain sebagainya. Nanti kita banyak mufrodat nanti ya teman-teman. Nanti juga saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Oke teman-teman, gimana? Jelas ya? Jelas Ustaz. Saya izin Jelas bertanya sekali. Ustaz yang isim domir. Iya, gimana? Kan tadi ada yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Berarti Iya, itu yang antuma sama Ustaz ya, bentuk laki-laki dan perempuan antuma. iya sama. Huma juga sama ya. Kalau dianya ya, yang goib itu ya. Dia apa? Dia dua laki-laki, dia dua perempuan itu sama juga, pakai huma. Ya baik Ustaz. Ustaz boleh nggak kasih contoh masing-masing satu Ustaz? Yang mana? Yang tadi yang huwa humahum, hiya humahunna itu. Anta antuma antum. Contoh Anti apa ini maksudnya? Contoh apa? jika dikata gitu, dikata jadi seperti apa kan, contoh kayak misalkan kalau ada yang dua orang syafakumallah gitu kan, satu orang syafakillah atau syafakallah, kalau banyak syafakumullah kan gitu. Nah kalau yang lain-lainnya selain itu gimana Ustadz? Iya, Bu. Ada contoh? Itu sudah ada di persiapan saya semua. Itu kan kita belum masuk jumlah ya. Belum masuk cara membuat apa? Membuat kalimat. Nanti ada semua, Bu. Jangan khawatir. Ini mencakup semua. Ya. Mencakup semua, nggak akan ada yang ketinggalan. Ini kan kita cuma kata misalnya kita pun belum masuk ke itu ya, belum masuk ke apa namanya? Jumlah ya, cara membuat kalimat. Nanti ada. Insya Allah nggak bakal ada yang tertinggal. Jangan khawatir. Ya, Ibu tahu nanti ya. Oke, tinggal dikit waktunya ya. Saya terakhir. Atau udah selesai? Capek teman-teman? Lanjut Ustadz. Semangat. Batuk. Oke, tadi kan kita membahas kalimat ya. Kalimat atau kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Sekarang saya ingin menjelaskan cara membuat jumlah ya. Pertanyaannya buku tadi, tapi belum masuk ke domirnya Bu ya. Domir nanti ya. Jumlah ini apa? Jumlah ini adalah kalimat ya bahasa Indonesia. Gimana sih cara menyusunnya? Nah, jumlah ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Saya jadikan 3, sebenarnya 2, tapi saya jadikan 3. Yang pertama dulu adalah fi'liyah. Fi'liyah itu apa?
Fi'liyah itu jumlah yang terdiri fi'il dulu kemudian isim. Jadi kata kerja dulu kemudian isim. Contohnya. Tadi apa tadi? Yang fi'il yang sudah saya kasih contoh doroba ya. Doroba kan telah memukul ya. Doroba misalnya. Doroba. Memukul, telah memukul. Siapa yang telah memukul? Misalnya Zaidun misalnya. Zaid. Nah, kayak gini teman-teman. Ini namanya jumlah fi'liyah. Jadi kata kerjanya atau fi'ilnya dulu kemudian isimnya. Nasoro misalnya, yansuru sedang menolong ya. Kayak tadi yang saya contohkan ya, yansuru sedang menolong siapa? Muhammadun misalnya, Muhammadun. Ya, Muhammad sedang menolong. Ya, jadi apa? Intinya fiilnya dulu kemudian isimnya. Ini cara yang pertama. Ini jumlah fi'liyah ya namanya ya, teman-teman. Yang kedua adalah jumlah ismiyah. Ismiyah. Jumlah ismiyah ini apa? Isim dulu. Yang pertama intinya jumlah ismiyah itu isim dulu. Ya, isim dulu. Ya, isim dulu, kemudian yang kedua ini terserah ya. Bisa fiil, ya, bisa isim, ya, bisa isim, bisa fiil, ya, atau bisa kombinasi huruf dan isim ya, huruf dan isim. Contohnya gimana, Ustaz? Ya, intinya isim dulu. Misalnya kayak ini dibalik bisa ini. Ini kan fi'liyah ya, fi'il dulu, kata kerja dulu baru isim ya. Kita balik aja bisa jadi jumlah ismiyah itu. Misalnya kayak doroba Zaidun ya, Zaid telah memukul, kita balik aja Zaidun doroba. Hah? Atau ini bisa kita balik Muhammadun yang suruh ya, Muhammadun yang suruh. Ya, gampang sekali ya. Atau isim sama isim teman-teman. Misalnya kayak apa? Misalnya isim sama isim itu misalnya gini ya. Zaid seorang dokter misalnya. Zaid seorang dokter. Ya kita buat aja Zaidun seorang dokter. Apa dokter? Tobi pun ya. Tobi Zaidun Tobibun. Zaid adalah seorang dokter. Ini kan isim, sama-sama isim kan ya? Atau Zaid seorang apa namanya? Seorang guru misalnya, Ustadzun. Zaidun Ustaz. Atau yang pertama ini, yang isim yang pertamanya ini pakai domir nggak apa-apa. Aku seorang dokter misalnya ya, berarti ana Tobi atau ana Ustaz atau anta atau terserah ya teman-teman, terserah. Ya. Atau yang kedua ini isim sama ini, isim sama huruf. Isim sama huruf kombinasi dengan isim. Nah, ini. Isim kombinasinya sama huruf sama isim. Misalnya kayak Muhammad di rumah misalnya. Fil baiti. Muhammad di rumah. Muhammad di rumah atau saya di rumah misalnya. Ana aku di rumah misalnya. Fil madrasah misalnya. Aku di sekolah misalnya. Ya. Fil madrasah. Madrasati. Ya. Gampang sekali teman-teman. Jadi ismiyah itu isim dulu intinya ya. Terserah nanti pasangannya sama fiil atau sama sesama isimnya atau sama huruf dan isim. Terserah. Yang penting awalnya itu isim dulu. Kalau fi'liyah fiil sama isim. Jelas teman-teman?
Ustadz mau nanya, Iya, itu kenapa tanwinnya ada 2 ya Ustadz ya? Bukannya katanya kalau ada 2 kata nggak boleh ada tanwin dua-duanya. oh itu mudhof, itu idhofah Bu. Belum. Bukan ini, bukan idhofah. Jadi ini Zaidun Tobibun masih bisa atau Bisa harus lah, itu dirubah? bukan idhofah. Nanti Oh, ini nih, bukan. saya mau bahas idhofah ini. Oh, jadi ada yang bisa ditanwin dua-duanya. Kalau mudof ilahi itu nggak boleh gitu ya. Iya. Terus cara membedakannya gimana Ustadz? Ya, dengan memahami. Nah, Ibu harus memahami ini. Nantilah ya. Insya Allah bisa paham nanti ya. Yang terakhir ya, ini saya bahas idhofah ini. Ya, ini agak-agak itu ya. Teman-teman perhatikan ya. Idhofah. 2 ini paham semua ya? Paham semua teman-teman ya? Oke, saya bahas idhofah. Ya. Oke, hari pertama kita gak apa-apa banyak ya. Idhofah ya. Idhofah. Idhofah itu apa sih idhofah? Idhofah itu menggabungkan isim menjadi 2. Menggabungkan isim menjadi 2. Ya. Idhofah kan artinya menyandarkan kan? Menyandarkan. Ya. Menggabungkan isim menjadi 2. Yang pertama namanya mudhof. Yang kedua namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya idhofah ini menggabungkan isim menjadi 2. Contohnya misalnya bukunya Zaid. Bukunya Zaid berarti ya kitabu Zaidin. Zaidun. Beda kan? Ya. Bukunya Zaid beda kan dengan kamu seorang dokter ya. Jadi menggabungkan 2 isim menjadi 1. Kalau tadi kan nggak digabungkan. Zaid adalah seorang dokter ya, Zaid dokter. Tapi ini kan digabungkan. Bukunya Zaid. Atau pintunya sekolah misalnya, pintunya sekolah ini kan menggabungkan antara pintu dengan sekolah. Berarti ya babul madrasah. Atau apa namanya? Pulpennya Ali. Kolamu Aliin. Ali untuk harokatnya nanti teman-teman ya, ada sendiri ya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, ini kayak gini nih idhofah teman-teman ya. Menggabungkan 2 isim menjadi 1. Yang pertama namanya mudhof, kitabun ini namanya mudhof, Zaidin yang namanya mudhof ilaih. Babun mudhof, mudrasah mudhof ilaih. Hukum-hukumnya gimana? Ya. Mudhof ini fleksibel. Nanti kita jelaskan nanti fleksibel ini maksudnya apa. Belum waktunya ya. Nanti ketika belajar i'rab tahu ya. Besok atau kapan ya? Kalau saya. Fleksibel ya. Fleksibel, hukumnya fleksibel. Kalau mudhof ilaih itu hukumnya apa? Hukumnya jer. Makanya harus dikasroh dia, dikasroh terus kan ya. Karena dia jer. Nantilah kita secara rinci bahas i'rab ini nanti. Kalau mudhof ini bisa dia kitabu, bisa dia kitabi, bisa dia kitab, karena fleksibel dia itu. Tapi kalau yang terakhir ini Zaidin ini pasti dia pasti din gitu ya. Aliyin, madrasatin dan lain sebagainya. Yang kedua ini mudhof ilaih namanya. Terus hukum yang kedua, mudhof ini gak boleh dikasih al. Tanpa al. Tanpa dan tanwin ya, dan tanwin. Ya. Jadi babu, kitabu ini jangan ditanwin teman-teman. Ini kesalahannya banyak teman-teman biasanya kayak gini. Kolamun aliyin itu salah. Kitabun Zaidin itu salah. Jadi jangan dikasih al atau tanwin atau kasih al. Al kolamu aliyin itu enggak, jangan. Al kitabu aliyin, al kitabu Zaidin itu salah. Jadi mudhof itu enggak boleh ditanwin atau dikasih al.
Ya, tanpa al dan tanwin. Nah, kalau mudhof ilaih terserah teman-teman. Bisa al atau tanwin. Terserah ya. Ya. Jadi bisa dikasih al atau tanwin. Babul madrasat ya. Misalnya rumahnya Zaid. Misalnya babul madrasah ya, ini pintunya sekolah. Nah, ini babul ini jangan dikasih tanwin ya. Babun atau al babu jangan kasih al atau tanwin. Nah, kalau madrasahnya ini terserah teman-teman ya. Bisa dikasih al, babul madrasati atau langsung babu madrasatin. Babu madrasatin. Jadi tinggal pilih. Pilih mau al atau tanwin terserah. Selama dia bisa dua-duanya ya. Kalau nggak bisa dua-duanya kayak Zaid ini kan nggak bisa dia kasih al. Nama orang kan nggak bisa dikasih al ya, berarti ya mau nggak mau harus tanwin. Tapi kalau yang bisa dua-duanya ini tinggal pilih teman. Nah, ini namanya idhofah. Seperti yang ibuku tanyakan tadi, menggabungkan dua isim menjadi satu. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Mudhof ini fleksibel i'rabnya nanti ya. Mudhof ilaih itu jar. Mudhof ini harus nggak boleh ada al atau tanwin. Kalau mudhof ilaih itu bisa al dan bisa tanwin. Terserah. Gimana? Ustadz Afan mau nanya lagi, kalau dari segi arti bedanya babu al-madrasati sama babun madrasatin Babu. Afan. Babu al-madrasati Babul sama madrasati. Ah? Babul. Ya, gimana? Sebentar ulang. Tadi yang di atas babu al-madrasati. Ya. Yang di bawahnya babu madrasatin. Ya. Kalau dari segi itu artinya gimana? Dari segi arti. Pasti Enggak, beda enggak kan ada. ya? Enggak. Oh, sama. Ya Oh, nanti jadi dua-dua. nanti pendalaman ada lah nanti Bu. Kalau Ibu udah mendalami ilmu nahwu, balaghah ya nanti pasti ada perbedaannya. Tapi untuk sekarang kita enggak fokus sama itu ya. Jadi untuk membedakan saya harus nulis pakai alif lam atau enggak, itu gimana tuh Ustadz? Membedakan apa maksudnya? Yang tadi kan al-madrasati sama madrasatin. Iya, Kalau terus kalau dari segi artinya ternyata sama, nanti kalau saya mau bikin kayak tulisan kalimat gitu, ntar gimana? ya terserah tinggal milih. Bisa babul madrasati, bisa babul madrasati. Nggak ada kaidah apa gitu atau Enggak ada. gimana? Enggak Oh, nggak ada. Jadi bebas sembarang. Bebas sembarang. Sesuka hati, pilih yang mana? Oh, ya, ikut dulu deh. Oke, gimana teman-teman? Ada yang lain? Udah ya? Nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, oke teman-teman ya. Kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cuma sampai di sini ya. Besok kita lanjut lagi. Ya. Kalau saya ngajar teman-teman itu biasanya kalau ngajar offline ya, itu saya itu apa namanya? Saya suruh ngafalin mereka ya. Tapi itu karena teman-teman ini udah besar-besar semua ya. Kalau emang pengen bisa ya teman-teman, terutama yang belum pernah belajar ya diapalin. Ya, semua yang dipelajari tadi diapalin, diulang ya. Nantilah tak kasih tak kasih PR ya, tak kasih PR di grup insyaallah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukup sampai di sini ya. Besok kita ketemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Jazakallah khairan kasiran wa barakallahu fikum. Sama-sama.